Berapa jauh perkawinan harus dipertahankan walaupun ada anak-anak? Jika banyak perbedaan antara suami istri, dan apalagi seolah-olah tidak ada kebahagiaan dari suami terhadap istri dan banyak ekspektasi yang tidak dipenuhi. Seperti itu pertanyaannya Bapak Uskup. Terima kasih Ibu. Sebelum saya menanggapi pertanyaan ini, saya memberikan satu catatan lagi seperti yang saya berikan di dalam perjumpaan yang lalu. Meskipun yang dikirimkan kepada saya itu pertanyaan, tetapi judul acara ini adalah Hikmat Kehidupan, bukan tanya jawab. Karena saya membedakan, kalau ada yang bertanya dan saya harus menjawab, itu jawabannya harus lengkap dan sempurna. Tetapi kalau hikmat kehidupan, itu artinya kita mencari hikmat di balik pertanyaan yang diajukan itu. Dan apa yang saya katakan bukan jawaban final, tetapi adalah tanggapan supaya antara yang bertanya dan yang menanggapi itu, dan di antara kita semua, ada perjalanan bersama mencari hikmat. Itu catatan yang pertama yang saya anggap penting supaya ini tidak menjadi tempat di mana saya diminta untuk memberikan jawaban yang pasti, yang jelas. Karena hidup itu tidak selalu pasti dan tidak selalu jelas. Nah, dengan catatan itu saya ingin menanggapi yang diajukan tadi. Pertanyaannya adalah seberapa jauh? Sebelum menanggapi secara langsung pertanyaan tadi, saya ingin mengingatkan kita semua mengenai perkawinan Katolik. Di dalam upacara pernikahan Katolik, sebelum pernikahan itu diresmikan, ada pertanyaan seperti ini yang harus dijawab dengan bebas, dengan tulus, dan dengan ikhlas oleh yang akan menikah. Jawabannya begini, selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudari-saudara untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Jadi kalau jawabannya adalah ajaran gereja Katolik tentang perkawinan, tidak ada yang seberapa jauh itu, ya sepanjang hidup harus dipertahankan apapun keadaannya. Itu yang pertama. Kemudian di dalam janji pernikahan, sesudah calon-calon itu menyampaikan dengan tulus ikhlas bahwa pasangannya akan menjadi suami atau istrinya, masih ditambah kata-kata ini, saya berjanji akan selalu setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Bisa ditambah sendiri, kalaupun ekspektasi saya tidak terpenuhi, kalaupun perkawinan ini, hidup bersama ini penuh dengan kekecewaan, bisa diteruskan di sini, demikianlah janji saya. Nah, dengan catatan itu, saya ingin bicara mengenai hakikat perkawinan Katolik. Untuk menegaskan apa yang tadi saya katakan. Semua orang, siapapun kita, pengikut-pengikut Kristus tentu saja, mempunyai panggilan yang sama. Yaitu panggilan menuju kesempurnaan kasih. Dua kata lain yang dipakai, menuju kesempurnaan kesucian, menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Tiga kata itu artinya sama. Saya pakai saja yang satu, kesempurnaan kasih. Nah, saya merasa bahwa kita mesti memahami yang dimaksudkan dengan kasih itu apa. Di dalam bahasa kitab suci, kasih di dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan dua kata yang berbeda dari bahasa asli kitab suci kita.
Mudahnya begini, ada kasih dalam arti kasih manusiawi yang kita punya ini, atau yang dianugerahkan kepada kita. Kasih manusiawi itu selalu terbatas. Tidak ada kasih manusiawi yang sempurna, tidak ada. Sedang kasih yang kedua, itu adalah kasih ilahi, kasih Kristus yang tak terbatas. Nah, kalau kita dipanggil menuju kesempurnaan kasih, itu maksudnya adalah kita sampai kepada kepenuhan Kristus. Berjalan. Jadi hidup perkawinan, hidup berkeluarga itu adalah perjalanan dari kasih yang terbatas, pelan-pelan menuju kasih yang tak terbatas. Kasih manusia yang terbatas itu, atau karena manusia itu kasihnya terbatas, pasti dia membuat kesalahan, pasti. Oleh karena itu, karena ada kepastian bahwa manusia itu akan melakukan salah, yang namanya pengampunan itu adalah keutamaan yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Kalau mendengar nyanyian yang sering dipakai di dalam upacara perkawinan itu kan, ajarilah kami untuk saling mengasihi. Tapi tidak selesai di situ. Ajarilah kami untuk saling mengampuni. Langsung disusul dengan kata itu. Pelan-pelan maju menuju kasih yang tak terbatas itu, yaitu kasih ilahi sendiri. Nah, bahwa di dalam kehidupan keluarga, ekspektasi-ekspektasi itu banyak yang tidak kesampaian, yaitu bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan kasih itu. Kalau ekspektasi saya yang selalu saya munculkan di dalam kehidupan keluarga, itu namanya bukan bertumbuh di dalam kasih, tetapi menjadi semakin tidak mengasihi. Menjadi sangat egois kasih itu. Ekspektasi saya tidak terpenuhi. Kan saya, bukan kita. Padahal di dalam kehidupan keluarga, saya dan Anda itu mestinya jadi satu, menjadi kita. Tentu saya tidak menyederhanakan masalah. Saya tahu persis melalui konsultasi-konsultasi kamar tamu bahwa hidup berkeluarga itu sangat kompleks. Tetapi kalau kita berpegang pada janji yang pernah diucapkan, dan itu tidak diucapkan secara pribadi loh ya, itu di hadapan publik, saksinya semua yang hadir, dan di hadapan Tuhan. Nah, itu mesti dipegang sungguh-sungguh, tidak sekedar ini upacara yang kalau diucapkan lalu semuanya selesai, enggak. Maka salah satu cara untuk menyadari bersama-sama bahwa yang diucapkan itu keluar dari hati, seringkali calon pengantin itu diminta untuk menghafalkan. Kalau menghafalkan ini aja tidak bisa, lah bagaimana nanti menempuh perjalanan di dalam kehidupan itu. Satu pengalaman sederhana yang sampai sekarang selalu saya ingat, pengalaman itu sudah sejak tahun 80-an. Ada satu keluarga yang saya kenal, suami istri, sesudah mendengar dan mendampingi perjalanan hidupnya itu, saya heran sendiri kenapa pasangan ini bisa menikah ya. Heran saya, karena apa? Sangat berbeda kedua pribadi itu. Contoh saja, yang satu dari keluarga yang katakanlah berdarah biru, yang lain pihak yang suaminya itu dari keluarga biasa. Sudah sangat berbeda latar belakang budayanya. Nah, dengan demikian perbedaan-perbedaan yang lain, misalnya yang satu ingin tinggal di rumah yang ramai, yang lain ingin tinggal di rumah yang tenang. Yang satu karena darah biru, kalau bepergian dan terpaksa makan di jalan, sopir tidak boleh ikut makan. Yang lain, yang dari keluarga biasa itu,
Lah wong ini mengantar kita setiap kali, kenapa tidak makan bersama? Nah, keluarga ini, saya ketemu dengan suami istrinya. Suaminya itu mengatakan kepada saya waktu itu, Romo, saya ini sudah 3 kali ingin bercerai. Sudah saya bawa surat cerai itu ke pengadilan. Tetapi karena saya ingat akan janji saya di hadapan Tuhan, di depan altar, maka semuanya saya batalkan. 3 kali saya batalkan. Dahsyat bukan? Nah, ini kan masalah skala nilai, ekspektasi atau kesetiaan. Keluarga ini, bapak ini menempatkan kesetiaan di atas segala-galanya. Ekspektasi, harapan-harapannya banyak yang tidak terpenuhi. Tetapi nilai yang paling tinggi, yang dia junjung tinggi karena diucapkan di depan Tuhan, itulah nilai yang paling tinggi. Dia bahagia di dalam kesetiaan, meskipun banyak hal yang tidak menyukakan hatinya. Moga-moga tanggapan saya bisa memberi gambaran. Dari satu pihak, saya paham betul mengenai kesulitan-kesulitan hidup berkeluarga, tapi ya itulah yang harus dikatakan oleh gereja.